jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Masih di Islam itu indah. Masih semangat ya jamaah yang ada di rumah ya. Masih pastinya, Masya Allah. Tadi sudah dijelaskan ya waktu-waktu mustajab di bulan Ramadan. Aku recap lagi. Yang pertama adalah ketika waktu berbuka puasa. Ketiga dari satu kok langsung tiga. Kedua. Karena bukan satu langsung ketiga karena istriku tiada duanya Ustaz. Gini. Apa? Itu efek dari puasa. Oh iya betul sekali. Yang kedua ketika waktu azan berkumandang. Ketiga waktu berdoa di antara azan dan iqamah. Keempat ketika kita melaksanakan puasa ada waktu-waktu tertentu seperti sahur, tahajud, duha tadi sudah dijelaskan ya sama Bunda Tuti ya. Kelima ketika berdoa sebelum salam sholat fardu ya. Keenam ketika di hari Jumat setelah waktu asar. Masya Allah tabarakallah. Kapan lagi? Tunggu ada tayangan dulu nih. Ketika teman ajak ibadah bersama. Kita lihat tayangannya silakan. Masya Allah, tabarakallah. Nanya sama siapa ya? Habib Muhammad Syahab aja deh. Kalau gitu Habib. Apalagi nih? Habib. Nyebutin namanya terus dia cari orangnya. Udah jelas-jelas di depan. Bagaimana? Gini Sony, Bib, Siap. tadi kan sempat dijelaskan juga ya Bunda Tuti bilang kan waktu mustajab tuh ada di tahajud juga ya. Ini kan orang kan tadi Habib juga bilang. Sebelumnya ya apa aku pernah dengar deh Habib bilang orang lagi puasa mentingin sahurnya aja tapi dia lupa tahajudnya gitu kan. Betul. Sebenarnya efeknya tuh sedahsyat apa sih tahajud ini sampai dibilang waktu mustajab gitu Bib? Baik. Silakan Habib Muhammad. Nabi SAW ata ilal Madinah. Kalau memang dikatakan ini enggak punya efek yang besar misalnya ya. Nabi datang ke kota Madinah. Ketika Nabi datang, pertama kali Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi berkumpul orang-orang menyambut Rasul, senang, gembira, ada yang menangis, meneteskan air mata, girang menyambut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari lisannya yang mulia, Nabi mengatakan, ya ayyuhan nas, absus salam, wa atimu ta'am, wasilul arham, wassallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Efeknya di akhir tadkhulul jannata bisalam. Nabi ketika masuk kota Madinah, Nabi menyampaikan wahai manusia, absus salam, sama orang itu negur. Apalagi bulan Ramadan ketemu orang assalamualaikum. Jangan nunggu ditegur orang, apalagi bulan Ramadan nih. Ini enggak. Kadang-kadang Ustadz Maulana, ini contoh sebelah saya, misalnya sebelah saya. Nunggu saya tegur duluan misalnya, atau sebaliknya saya. Iya. Nunggu biar ntar Ustadz Maulana negur duluan, Ustadz Maulana negur. Itu tidak bagus. Yang kita tahu kan kita ini mengejar pahala. Yang negur duluan pahalanya lebih besar. Berarti yang nunggu ditegur. Tepuk tangan, Masya Allah. Yang nunggu ditegur itu berarti sombong. Itu. Ya. Iya nunggu ditegur kan berarti nunggu, sombong. Iya. Yang kedua wa at'imu ta'am. Ayo kasih orang makan. Sedekah, keluarkan anfik ma fil jaib ya'tik ma fil ghaib. Artinya keluarkan yang di kantongmu itu keluarkan ya'tik ma fil ghaib. Allah akan min haitsu la yahtasib, akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga apa kata Nabi? Wasilul arham, sambung silaturahmi. Ini kadang-kadang ngajak orang mutusin silaturahmi. Kadang-kadang ngelapor ini, ngelapor itu, ngadu ini, ngadu itu. Yang memang tidak ada urusannya niatnya untuk dunia agar merasa dianggap baik dan dianggap bagus. Makanya wasilul arham, orang itu nyambung silaturahmi, sambung. Senang sama orang, suka sama orang, jangan mengecilkan orang. Jangan menganggap itu, oh diri saya lebih baik. Itu penyakit manusia itu kadang-kadang mungkin dia kadang-kadang bisa meninggalin maksiat. Tapi yang sulit ditinggalkan oleh manusia menganggap dirinya itu terkadang lebih baik dari orang lain. Nah itu bermasalah. Dia menganggap dirinya lebih baik dari orang. Makanya wasilul arham, sambung silaturahmi. Dan yang keempat yang ditambahkan, yang ditanyakan oleh Sony adalah wasallu bil laili wan nasun niyam. Sholatlah malam. Dan banyak sekali. Kalau kita baca kitab-kitab salaf, itu mereka sholat malam tidak pernah meninggalkan sholat malam walau rakatain. Tidak pernah meninggalkan sholat malam walau cuma 2 rakaat saja. Tetap mereka istiqamah, tidak meninggalkan sholat
tahajud atau sholat malam. Ini kemuliaan. Apalagi bulan Ramadan. Yang bulan Ramadan ada namanya malam Lailatul Qadar. Makanya nggak perlu kita ini Ustadz Maulana ada namanya malam Lailatul Qadar. Ya Ramadan malam Lailatul Qadar ini nanti ada wali dadakan. Nanti Maksudnya gimana wali dadakan? Wali dadakan. Wali dadakan? Iya, nanti pertengahan-pertengahan banyak WA. Ayo bangun malam. Oh, Ini gitu. angin sepoi-sepoi. Oh, iya. Bintang banyak. Ini malam Lailatul Qadar ada sholat. Kita ini orang awam nggak ngerti malam Lailatul Qadar. Tugas kita apa? Kau ulama mengatakan jadikan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan semua Lailatul Qadar. Masya Allah. Jadi nggak milih ini malam apa? Malam genap tidur. Karena malam genap gak ada Lailatul Qadar. Ini malam apa? Ganjil baru bangun. Salah. Jadikan setiap malam itu buat kita Lailatul Qadar minimal sholat tahajud 2 rakaat. Kenapa? Tahu atau tidak tahu itu malam Lailatul Qadar. Kalau malam itu kita bertepatan sholat tahajud maka pasti akan diberikan oleh Allah pahala 1000 bulan. Masya Allah. Bib, tapi aku mau nanya deh. Kan kalau tarawih kan udah witir. Terus kalau tahajud witir lagi? Wah itu pertanyaan bagus. Masih ada waktu? Coba dikit boleh. Oke. Penasaran. Kalau memang makanya sekarang kadang-kadang orang habis witir, Iya. Witir kadang pas witir tarawih pada bubar. Iya. Kenapa bubar? Pertama, kalau memang mereka pengen sholat witir di rumah nggak jadi masalah. Oke. Tapi kalau alasan habis sholat witir tidak bisa tahajud, maka kesian imam. Jadi berarti? Maksudnya jangan kau jadikan witir itu 2 kali. Misalnya ini 3 rakaat, malam kita tambahin lagi 3 rakaat, jadi 6 rakaat itu yang nggak boleh. Oh gitu, baik. Terima kasih Habib ya untuk Baik. penjelasannya ya. Maaf ya banyak nanya ya. Tapi ini penting juga buat jamaah, buat kita semua ya. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang aku mau bacain lagi curhatan-curhatan dari jamaah yang ada di rumah. Yuk kita masuk lagi ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, tabarakallah. Dari siapa ya sekarang ya? Dari belakang saya nih. Oh nggak disebutin nama ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau tanya. Saya kan sama suami udah pisah rumah kurang lebih 2 tahun. Tapi tidak ada kata talak. Terus suami saya masih ngasih uang jajan buat anak-anak ya tiap bulan Pak Ustadz. Yang saya mau tanyakan, gimana hukum rumah tangga saya? Apa masih sah menjadi suami istri atau sudah bukan suami istri lagi? Gimana ya? Saya ya, Coba. jawaban. Ya Ustadz Maulana boleh sama Ustadz Inilah Syam juga. hebatnya temennya Ustadz. hukum Islam. Hukum Islam itu senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga. Perceraian itu disarankan untuk tidak terjadi sama sekali. Kalaupun ada seorang suami tidak menafkahi atau sebagainya, selama tidak ada kata talak, aman. Dan selama wanita itu tidak melapor, aman. Itu ketentuannya. Karena tidak ada wanita yang menalak. Adapun huluk itu kan tetap laki-laki diminta untuk mengutarakan kata talak itu sendiri. Jadi rumah tangga itu harus dijaga, betul-betul dijaga. Maka kalaupun pernikahan itu disegerakan, maka perceraian itu diperlambat. Nah, mohon izin tanpa menggurui, kita tetap berbaik sangka dengan pasangan. Mungkin dia ada masalah, mungkin dia ada penyakit tapi dia mau disebutin. Dia mungkin ada sesuatu yang tidak memberikan beban kepada diri kita. Ibu-ibu, ya aku kenapa kayaknya cinta saya kegantung. Ada mungkin seseorang itu tidak mungkin memberitahukan masalahnya sehingga dia tidak memberikan beban kepada istrinya. Karena laki-laki itu memiliki pundak yang lebih lebar, artinya penuh tanggung jawab. Kenapa? Tanggung jawab itu berat sebenarnya. Seandainya wanita itu dibebankan kepada laki, artinya gini, posisi wanita ini berada pada posisi laki-laki. Oke. Itu pasti dibalik susah, ya, tidak misalnya bakalan bisa. Ya. Begitu pula sebaliknya, laki-laki berperan sebagai wanita tidak akan mungkin. Baik, terima kasih Ustadz Iya, Maulana untuk pasti. jawabannya. Nggak Tetap mungkin ya berbaik kalau sangka. posisinya dibalik seperti itu ya. Iya, tidak bakalan bisa. Nggak akan bisa. Kalau Ustadz Syam, gimana Ustadz? Jadi solusinya jangan nanya hukumnya sama kami, tapi nanya hukumnya sama suami sendiri. Ini saya hukumnya sekarang masih istrimu atau sudah bukan? Bisa nanya gitu? Iya, minta Oh. kejelasan maksudnya. Oh. Saya ini kan sudah tidak dinafkahi 2 tahun, tidak disentuh selama 2 tahun, tidak dikasih nafkah, lahir selama 2 tahun, engkau cuma ngurusin
dengan anak-anak kita, saya minta kejelasan hukum daripada pernikahan kita. Saya ini masih istrimu atau bukan? Kau ini sudah ceraikan saya atau tidak? Kemudian kalau sudah tidak tahan juga subhanallah, kan namanya manusia gitu ya. Dia memperjelas, kalau suami tidak mau ngasih kejelasan, silakan datang kepada hakim terdekat kalau memang sudah tidak bisa bertahan. Tapi kembali lagi hukum di awal bahwa Allah tidak senang dengan perceraian meskipun itu halal. Kalau bisa dipertahankan ya dipertahankan, tapi kalau membawa mudarat, banyak mudaratnya misalnya tersiksa, gantung banget nih apa segala macam, malah makin susah ibadah, malah suka suudzon jadinya. Ini kenapa dia tidak cinta lagi kali ya sama saya? Banyak kan pikiran-pikirannya, Ya. lebih baik diperjelas statusnya, bukan kepada kami diperjelasnya, tapi kepada suaminya sendiri. Datang nanya kepadanya, status saya ini siapa ini? Jangan digantung. Saya ini istrimu atau bukan? Atau kau anggap saya ini sebagai apa gitu. Boleh Jadi, ya, berarti nanya gitu aja ya. boleh nanya, setelah itu berdoa minta sama Allah Subhanahu wa taala melalui sholat 2 rakaat, sholat istikharah namanya. Jadi bukan hanya istikharah sebelum menikah, tapi istikharah untuk mengambil keputusan. Ini keputusan besar loh Ya. yang ada di hadapannya ini. Apakah saya tetap lanjut dalam pernikahan ini, atau saya mesti memilih jalan masing-masing dalam pernikahan ini, atau saya mesti fokus kemana setelah ini gitu. Pokoknya diusahakan dulu untuk tetap bersama gitu ya. Iya, Ustaz, karena ya? ada pahala di sana. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam, Sama-sama. terima kasih Ustaz Maulana, boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Terima kasih ya jamaah, semoga terjawab ya. Sekarang jamaah yang kedua, Habib izin, Bunda Tuti izin, ada lagi yang mau curhat nih. Iya banyak ya. Aku bacain ya Bun. Silahkan. Saya ingin sekali berpuasa, tapi saya tidak bisa berhenti minum obat. Kalau saya terlewat minum obat, penyakit epilepsi saya suka kambuh. Dan kata dokternya penyakit saya sedikit harapannya untuk bisa sembuh. Kalau seumur hidup saya masih sakit seperti ini, berarti saya harus membayar hutang puasa wajib saya selama seumur hidup saya dong. Gimana tuh Habib? Saya dulu. Ya Habib. Baik, ada sakit yang yurja bur'uhu, ada sakit yang memang diharapkan kesembuhannya, ada sakit yang memang vonis daripada dokter tidak bisa sembuh. Itu berbeda hukum. Kalau sakit yang memang akan sembuh, maka dia boleh membatalkan puasanya, tidak wajib fidyah, maka suatu saat dia sudah sembuh, maka dia wajib bayar puasanya, tidak wajib bayar fidyah. Tapi ada yang memang sakit yang dokter kalau memang betul-betul dokter mengatakan tidak bisa dipindah waktu sahur minum obatnya, harus yang hari, karena itu epilepsi. Lumayan kan epilepsi itu apa yang Kejang-kejang. ayam. Iya, ayam. Ayan, Hah? Bib, bukan Ayam. ayam. Oh iya, ayan itu. Ayan, apabila tidak bisa sembuh betul dokter mengatakan harus minum obat, maka dia boleh membatalkan puasanya, tidak berpuasa, dan dia boleh ganti dengan fidyah. Betul. Kalau ditanyakan berapa fidyahnya, 1 hari 1 mud. Berapa mud itu? Ya 0,675 lah, atau mungkin dikatakan 1 liter. ya Mut tuh artinya maksudnya gimana Bib? mud itu beras, dikeluarkan beras, makanan pokok setempat, Oke. dikeluarkan 1 hari buat ganti puasanya 1 mud. Ya mungkin kalau dapat menghitungnya ada 1 liter lah. Betul. Kita keluarkan 1 hari lebih kurang iya. 1 liter beras, walaupun tidak sampai 1 liter. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Silakan Allah Bunda. terjawab. Bunda Tuti gimana Baik, Bunda? di dalam Al-Quran kan telah kita fahami ya bahwa ada orang-orang atau kelompok-kelompok yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Apalagi ini sakit. Bagaimana kalau kita menjadi dalam bagian itu, kita yang epilepsi, kita harus minum obat. Nah ini kan daruroh. Maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Minum obat itu kan kita ikhtiar. Tetapi betul yang disampaikan oleh Habib bahwa nanti kalau kita sudah sehat, ada yang membayar fidyah, ada yang hanya diganti dengan puasanya saja. Karena namanya kesehatan manusia itu kan berbeda-beda, kemampuan manusia itu berbeda-beda. Kalau sakitnya terus-menerus sampai tervonis bahwa ini tidak bisa lama-lama lagi atau tidak bisa diputuskan, berarti kita dalam keadaan lemah. Disitulah kita harus mengetahui, jangan sampai kita sakit sedikit, buka puasa. Cuman batuk pilek, buka puasa. Cuman kita sakit perut biasa, buka puasa. Tapi kalau masalah penyakit yang tadi disebutkan seperti epilepsi kan itu bahaya. Kalau tidak minum obat berarti termasuk orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa gitu ya Habib ya. Iya. Masya Allah.
sedikit tadi tambahan tentang witir, takut salah mengerti Oh pemirsa. iya, tadi aku masih Ya, penasaran. kita masih berdebat masalah witir. Artinya witir itu Gimana? sedikit-dikitnya 1 rakaat. Ya. Rakaat. Banyak biasanya 3 rakaat. Ya. Sebanyak-banyaknya 11 rakaat. Batas maksimal 11. Batas maksimal 11. Kalau orang baru ikut imam 3 rakaat, berarti sisa berapa? Masih ada 6. Masih Bukan dong, 8. Masih ada 8. Masih 8 rakaat. Jadi Ya. masih Oh, pulang, gitu. masih boleh tahajud beribu-ribu tahajud. Nanti ditutup lagi, misal kalau ditutupin Oh, jangan 3. gitu. Ditutup lagi tambah 2. 2 tambah 3 yang kita suruh baru 5. Oh iya. Iya. Tepuk tangan dong buat Oh, Habib. Masya Kan kita Allah. tadi bingung. Iya. Lah ngapain kita witir dari masjid, pulang Yang- lagi tahajud ambil witir lagi. Maksud hadis Nabi mengatakan jangan kau jadikan witir 2 kali, ganjilnya 2 kali. 3 tambah 3 malam berarti 6. Kejawab Masya Allah. semua Dan penasaran semoga kita. terjawab juga ya pertanyaan dari jamaah yang sudah bertanya. Insya Allah semuanya sehat, bahagia, dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Ustadz Maulana boleh dong kesimpulan kita tema kita hari ini Ustadz. Kesimpulan dari tema kita hari ini, waktu-waktu yang mustajab doa di bulan Ramadan. Ketahuilah ada waktu mustajab di siang hari, ada waktu mustajab di malam hari. Karena waktu mustajab di siang hari itu, mohon maaf, pada waktu sahur, ketika orang berpuasa itu ada 3 doa yang diijabah. Ketika dia sahur, ketika dia berbuka, dan yang ketiga ketika dia sedang menjalani ibadah puasanya di tengah hari, yakni di waktu duhur. Dan ketahuilah, ketika kita berada di bulan suci Ramadan, di malamnya itu ada doa yang diijabah. Apa itu? Di malam Lailatul Qadar. Jangan sampai kita melewatkan malam-malam Ramadan. Jangan menunggu, 10 terakhir, malam ganjil. Saya setuju sama Habib tadi. Kenapa tidak setiap malam? Karena kita tidak tahu kapan datangnya Lailatul Qadar. Bisa jadi Lailatul Qadar datang di awal Ramadan. Masya Allah. Bisa jadi. Kenapa tidak? Sebagaimana 17 Ramadan nuzulul Quran itu kan turun Lailatul Qadar. Terima kasih guru-guruku, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih jamaah, Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah Wa nastaghfirullah. nas'aluka ridhaka wal jannah wa